Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati panjenenganipun Dr. Muhammad Shodiq MPDI selaku Prodi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, dan kepada teman-teman insya Allah yang berbahagia. Saya Ali Toha dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 akan mempresentasikan tentang sebab-sebab kurikulum itu diubah. Misalnya pada tahun 30-an sebagai pengaruh golongan progresif, misalnya pada tahun 30-an sebagai pengaruh golongan progresif di USA akan pada anak, sehingga kurikulum mengalami kepada gender sebagai reaksi terhadap subjek gender. Kurikulum yang dianggap terlalu bersifat atau gender yang dianggap terlalu bersifat egois dan segi gender kurikulum itu selalu dinamis dan senantiasa dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dan faktor-faktor yang mendasarinya. Tujuan pendidikan dapat berubah secara fundamental. Bisa suatu negara beralih dari negara yang dijajah menjadi negara yang merdeka. Dengan sendirinya kurikulum pada harus mengalami perubahan yang menyeluruh. Kurikulum juga diubah bila tekanan dalam tujuan mengalami pergeseran pada tahun 40-an sebagai akibat perang asas masyarakat yang diutamakan, dan kurikulum menjadi lebih segregator pada tahun 50 dan 60-an. Akan sebenarnya menyadari Amerika Serikat ketinggalan dalam ilmu pengetahuan, para pendidik lebih cenderung kepada kurikulum yang dijajar yang mirip kepada subjekter, tampaknya seakan-akan kembali lagi kepada titik semula. Akan tetapi lebih tepatnya kita katakan bahwa perkembangan kurikulum seperti subjekter sebagai lingkaran, jadi tidak kembali kepada yang lama, tetapi pada suatu titik di atas yang lama. Kurikulum dapat pula mengalami perubahan bila terdapat pendirian baru mengenai proses belajar, sehingga timbul bentuk kurikulum seperti aktif dan eksklusif, pengajuan modal dan sebagainya. Perubahan dalam masyarakat ilmu pengetahuan dan lain-lain mengharuskan adanya perubahan kurikulum. Perubahan ini menyebabkan kurikulum yang berlaku tidak lagi relevan, dan ancaman serupa ini akan senantiasa dihadapi oleh setiap kurikulum, betapapun relevnya pada suatu saat. Maka karena itu perubahan kurikulum merupakan hal biasa. Malahan mempertahankan kurikulum yang ada akan merugikan anak-anak. Demikian, fungsi kurikulum itu sendiri biasanya merupakan satu asas akan memerlukan perbuatan keseluruhannya kurikulum itu. Kesulitan dalam perubahan kurikulum. Sejarah menunjukkan bahwa sekolah itu sangat sukar menerima pembaruan. Ide yang baru tentang pendidikan memerlukan waktu sekitar 75 tahun sebelum dipraktekkan secara umum di sekolah-sekolah. Manusia itu pula umumnya bersifat konsisten, dan guru termasuk golongan itu juga. Guru-guru lebih mengikuti jejak-jejak yang lebih secara rutin adanya kalanya, karena secara yang demikianlah yang paling mudah dilakukan. Mengandukan pembahasan memerlukan pemikiran dan tenaga yang lebih banyak. Tak semua orang suka bekerja lebih banyak daripada yang diperlukan. Akan tetapi ada pula katanya bahwa guru-guru tidak mendapatkan kesempatan atau wewenang untuk mengadakan perubahan karena peraturan-peraturan eksternal. Guru itu hanya diharapkan mengikuti instruksi atasan. Pembahasan kurikulum kadang-kadang terkait pada tokoh yang mencetusnya. Dengan meningkatkan tokoh itu, lenyap pula
pola pembaharuan yang telah dimulainya itu. Dalam pembaharuan kurikulum ternyata banyak mencarukan ide-ide lebih mudah daripada meneruskan dalam ide-ide harus lebih mudah. Ide-ide sebagai percobaan banyak mengetahui rintangan dalam menyebabkan harus melibatkan banyak orang dan mungkin memerlukan perubahan struktur organisasi dan administrasi sistem pendidikan. Pembaharuan kurikulum sering pula memerlukan biaya yang lebih banyak untuk fasilitas dan alat-alat pendidikan yang tidak selalu dapat dipenuhi. Tak jarang pula pembaharuan ditentangkan oleh mereka yang ingin berpegang pada yang sudah lazim dilakukan atau yang kurang percaya akan yang baru sebelum terbukti kelebihan bersifat kritis terhadap pembaharuan kurikulum adalah sifat yang sehat, karena pembaharuan itu juga hanya sekedar mode yang timbul pada suatu saat untuk lenyap lagi dari waktu yang tidak lama. Sekian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.